Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Malik dengan nomor NIM 12120200003. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian apa yang dimaksud dengan pengertian filsafat. Menurut Ahmad Tafsir dalam Haris Hermawan 2012 halaman 4 dijelaskan bahwa kata filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dengan bahasa aslinya filosofia. Kata philo memiliki arti yaitu cinta yang maknanya luas. Maksudnya ada suatu keinginan kemudian melakukan suatu upaya untuk mencapai keinginan tersebut. Kata sophia memiliki arti yaitu kebijakan. Maksud dari kebijakan tersebut yaitu pandai, pemahaman yang dalam, juga cinta pada kebijakan. Kemudian secara terminologis yang diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat memiliki arti berupa pengetahuan atau penyelidikan yang menggunakan akal budi untuk mengetahui segala hakikat, sebab, asal, serta hukum yang berkaitan. Lalu, pengertian pendidikan. Kata pendidikan secara etimologi berasal dari bahasa Yunani juga, yaitu pedagogi. Kata tersebut berasal dari kata paid yang memiliki arti anak dan kata agogos yang memiliki arti membimbing. Maka istilah pedagogi dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar anak. Menurut Ahmad D. Marimba dalam Dahri dan Mufli 2022 mendefinisikan bahwa pendidikan ialah bimbingan suatu supaya dapat terbentuknya seorang peserta didik menjadi kepribadian yang utama atau disebut insan kamil yang dilakukan secara sadar oleh seorang pendidik mengenai perkembangan jasmani dan rohani dari seorang peserta didik. Lalu ada pengertian Islam. Dalam bahasa Islam, kata Islam berasal dari aslama yuslimu islaman yang secara terminologi memiliki makna menyelamatkan. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawirjiri dalam Dahri dan Mufli 2022 mengemukakan bahwa Islam merupakan suatu penyerahan diri dengan mengesahkan Allah dan melaksanakan segala syariatnya dengan penuh ketaatan, lalu melepaskan diri dari segala kesyirikan, juga penyerahan diri secara penuh terhadap Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya pengertian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan memiliki definisi, yaitu implementasi suatu analisis filosofis terhadap dunia pendidikan, atau lebih dalam lagi dikatakan sebagai suatu ilmu atau kajian yang dalam ruang lingkupnya membahas tentang sebuah pemecahan solusi setiap persoalan-persoalan yang ada pada dunia pendidikan. Lalu ada filsafat pendidikan Islam. Pengertian filsafat pendidikan Islam menurut Muzayyin Arifin dalam Dahri dan Mufti 2022 memberikan sebuah definisi terkait filsafat pendidikan Islam. Pada hakikatnya, filsafat pendidikan Islam merupakan konsep atau rangka berpikir mengenai suatu hal tentang kependidikan yang memiliki asas atau sumber berupa ajaran-ajaran agama Islam tentang suatu hakikat yang berkenaan dengan kemampuan manusia untuk dibina, dibimbing, serta dikembangkan menjadi seorang muslim dengan seluruh kepribadiannya dijiwai ajaran Islam.
Lalu pembahasan yang kedua yaitu materi tentang ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat terbagi menjadi 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality yang berbentuk jasmani atau konkret maupun rohani atau abstrak. Lalu ada epistemologi adalah yang berkaitan dengan hakikat pengetahuan dan cara bagaimana dengan sarana apa pengetahuan dapat diperoleh. Lalu yang terakhir yaitu aksiologi adalah yang bersangkutan dengan hakikat, nilai, bagian filsafat yang membahas tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta cara dan tujuan. Lalu ada ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan mencakup beberapa hal, diantaranya tujuan dan cita-cita filsafat pendidikan. Secara kritis, pendidikan mengevaluasikan tujuan dan cita-cita pendidik. Adapun tujuan pendidik adalah pembangun karakter, membangun manusia, persiapan untuk kedewasaan, pengembangan kewarganegaraan, penggunaan waktu luang, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain-lain. Tujuannya dari pendidikan ini disajikan oleh para pemikir pendidikan di waktu dan iklim yang berbeda, diteliti dan dievaluasi. Dengan demikian, filsafat pendidikan secara kritis mengevaluasi berbagai tujuan dan cita-cita pendidik yang dicapai. Lalu adalah interpretasi tentang sifat manusia. Gambar filosofis tentang sifat manusia adalah hasil dari sintesis fakta-fakta yang dipinjam dari semua ilmu manusia dengan nilai-nilai yang dibahas dalam berbagai ilmu normatif yang berbeda. Oleh karena itu, gambaran filosofis lebih luas dibandingkan dengan gambaran manusia yang diambil dari biologi, sosiologi, psikologi, ekonomi, antropologi, dan ilmu manusia lainnya. Lalu adalah nilai pendidikan. Filsafat pendidikan tidak hanya mengevaluasi nilai-nilai kritis, tetapi juga mensistematisasinya dalam suatu hierarki atau urutan tingkatan kumpulan yang disusun. Teori pengetahuan. Pendidikan terkait dengan pengetahuan. Pendidikan ditentukan oleh sumber, batasan, kriteria, dan saran pengetahuan. Diskusi tentang semua ini berada dalam yurisdiksi epistemologi, salah satu cabang filsafat pendidikan terkait dengan teori pengetahuan. Lalu ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi aspek-aspek tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, peserta didik, metode, materi, evaluasi, dan lingkungan pendidikan. Masalah-masalah di atas disusun dan dilatar belakangi oleh pendidikan Islam. Lalu adapun pembahasan terkait dengan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Tujuan pendidikan Islam adalah menjadi khalifah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat pendidik yang baik adalah membimbing, lalu menciptakan situasi pendidikan, yakni situasi yang kondusif. Seluruh tindakan pendidikan dapat berlangsung dengan baik sehingga mencapai hasil yang memuaskan. Lalu ada pembahasan selanjutnya yaitu fungsi filsafat pendidikan Islam. Fungsi filsafat pendidikan Islam menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani mengemukakan ada 3 manfaat atau fungsi dari mempelajari filsafat pendidikan Islam, yaitu
Filsafat pendidikan Islam dapat membantu perancang pendidikan agar dapat membentuk pemikiran yang sehat dalam proses pendidikan. Kedua, filsafat pendidikan dapat menjadi asas terbaik untuk penilaian pendidikan menyeluruh. Lalu yang terakhir, filsafat pendidikan Islam akan menolong memberikan pendalaman pemahaman pikiran dalam faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Adapun menurut fungsi filsafat pendidikan Islam, menurut Hasan Langgulung dalam mengemukakan beberapa fungsi filsafat, diantaranya untuk memahami sistem pembelajaran, menganalisa konsep-konsep dan istilah-istilah, untuk mengkritik berbagai asumsi dan fakta, untuk membimbing asas pendidikan, menerima perubahan dasar, membimbing sikap pengajar. Lalu yang terakhir, membangkitkan dialog dan persoalan. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu urgensi filsafat pendidikan Islam. Adapun beberapa hal yang perlu kita sadari, diantaranya sebagai berikut. Manusia menurut konsep Islam. Dalam hal ini dibahas adalah anak sebagai subjek didik yang memiliki potensi sebagai fitrah sejak lahir, mulai dari fisik, potensi kognitif, emosi, moral, sosial, hingga potensi religius atau keimanan. Menjadi tugas dan fungsi pendidik untuk mengembangkannya dengan sengaja hingga menjadi muslim yang lebih baik. Lalu yang kedua, pengarah pendidikan. Pengembangan potensi yang terarah hanya bisa dilakukan dengan bantuan seorang pendidik. Pendidik mengarahkan potensi peserta didik secara optimal sebagai bentuk amanah dan tanggung jawabnya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat sesuai dengan identitas muslim yang baik. Lalu ada sebagai identitas muslim. Pada dasarnya, identitas muslim yang baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pengembangan potensi peserta didik haruslah secara sengaja mengarah ke pembentukan ketakwaan. Lalu yang terakhir yaitu metodologi yang mendasar. Metodologi filsafat pendidikan merupakan prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan pengarahan perkembangan seseorang, khususnya subjek didik, dalam proses belajar mengajar. Metode belajar mengajar harus sesuai dengan potensi subjek didik. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya jelaskan yaitu filsafat pendidikan Islam merupakan konsep atau kerangka berpikir mengenai suatu hal tentang kependidikan yang memiliki asas atau sumber berupa ajaran-ajaran Islam tentang suatu hakikat yang berkenaan dengan kemampuan manusia untuk dibina, dibimbing, serta dikembangkan menjadi seorang muslim dengan seluruh kepribadiannya dijiwai ajaran Islam. Filsafat memiliki ruang lingkup, diantaranya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Filsafat pendidikan juga memiliki ruang lingkup, diantaranya tujuan dan cita-cita. Filsafat pendidikan, interpretasi tentang sifat manusia, nilai pendidikan, teori pengetahuan, dan hubungan pendidikan dengan berbagai bidang kehidupan. Kemudian filsafat pendidikan juga memiliki ruang lingkup pembahasan, diantaranya tujuan pendidikan Islam dan sifat pendidik yang baik. Lalu fungsi dan filsafat pendidikan Islam diantaranya dapat membantu perancangan pendidikan agar dapat membentuk pemikiran yang sehat dalam proses pendidikan dan dapat menjadi asas terbaik untuk penilaian pendidikan secara menyeluruh. Beberapa hal yang perlu disadari betapa pentingnya filsafat pendidikan Islam, yaitu tentang bagaimana manusia menurut konsep Islam, bagaimana pengarah
pendidikan, bagaimana idealnya beridentitas Muslim, juga bagaimana tentang metodologi yang mendasar. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.